Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Gimana kabar kawan-kawan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Yang Maha Kuasa. Di video kali ini kita akan menampilkan beberapa video, di antaranya Purnawirawan TNI Polri turun ke jalan, ya, siap menghadang para jenderal veteran yang tidak menyukai pemerintahan Prabowo Gibran. Dan di video selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan Bung Teddy Gusnaidi. Bung Teddy Gusnaidi ini memperingatkan para pendukung Prabowo Gibran untuk hati-hati, jangan mau masuk perangkap orang-orang ataupun oknum-oknum yang tidak menyukai pemerintahan Prabowo Gibran. Apa yang dimaksud dengan Bung Teddy Gusnaidi ini? Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Kami mendukung Presiden Prabowo Gibran. Kami setia dan loyal tegak lurus. Basic kami adalah tentara. Kami loyal tegak lurus dengan pembina. Menyambut Bapak Prabowo Subianto, Presidenku. Komando. Tua-tua tetap semangat. Purnawirawan TNI Polri dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya. Berpanjar, Pak. Sesuaikan aja Pak, kalau bisa biar sampai Wow. ujung LHK. Turun ke jalan, siap kalau jenderal veteran yang minta sosok Gibran. Mantap. Pak Prabowo akhirnya menolak atas usul surat mencopot Wakil Presiden Indonesia yaitu Pak Gibran. Dia menyatakan tidak ada kesalahan selama menjabatannya. Lagiannya Purnawirawan TNI, yang aku heran adalah kenapa mereka itu usul suratnya itu ke Presiden gitu loh. Kenapa langsung ke Presiden? Harusnya kan ke DPR dulu, baru ke Presiden. Kalau misalnya DPR setuju, baru ke Presiden. Ini mereka itu kayak nggak tahu aturan gitu loh. Maksud saya adalah Wakil Presiden dan Presiden itu dipilih oleh rakyat, dan Wakil Rakyat adalah DPR gitu loh. Jadi kalau mereka itu mau usulkan pencopotan Gibran, harusnya kan ke DPR, ngapain langsung ke Presiden? Itu yang aku pikir-pikirkan dari kemarin gitu. Mereka itu tidak tahu apa gitu loh tentang negara ini. DPR itu kan Wakil Rakyat, kenapa langsung ke Presiden? Itu makanya Pak Prabowo langsung bilang aja, menolak. Lagian tidak ada kesalahan kok di jabatannya Mas Gibran. Salahnya apa? Heran aku. Tuduh bapaknya pakai jasa palsu. Sekarang tuduh anaknya melanggar aturan. Tidak ada yang melanggar aturan. Bahkan ya pejabat petinggi negara mengakui tidak ada yang melanggar aturan. Dan Mas Gibran sampai sekarang ini bekerja sebagai wakil presiden. Dia itu tidak pernah berbuat salah apapun gitu loh. Tidak pernah melanggar apapun. Kecuali orang yang menuduh. Yang menuduh itu banyak banget omongannya. Tanpa ada bukti dia omong-omong aja gitu. Harusnya kan ada bukti kalau dia omong gitu. Jangankan 3. Ya mungkin karena Pak Prabowo Subianto adalah Jenderal TNI Purnawirawan juga, yang mengusulkan mencopot Gibran, Jenderal TNI Purnawirawan, jadi dirasa Pak Prabowo akan mendengar para forum Jenderal TNI Purnawirawan ini untuk mencopot Wapres Gibran. Mimpi, ya. Mimpi. Dan perlu diketahui lagi, orang-orangnya yang minta Pak Presiden Prabowo itu mencopot Gibran, orang-orangnya itu juga, orang-orangnya orang yang sama. Orang yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Roy Suryo CS pun ada di dalam situ. Intinya ya gerombolan-gerombolan yang junjungannya kalah pada saat Pilpres 2024. Udah tahu ya. 332 purnawirawan, ada jenderal dan petek-penyek. 1000 purnawirawan, 1 juta purnawirawan pun tidak bisa melengsarkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Ingat para purnawirawan, kalian itu tidak dipilih oleh rakyat. Kalian jadi purnawirawan pun belum tentu murni. Ya, kita tahu lah bagaimana untuk masuknya itu, bagaimana kita tahu. Jangan hanya purnawirawan 332 mau melengsarkan Gibran Rakabuming Raka. Anda belum mewakili 1 RT, apalagi mau mewakili rakyat Indonesia. Tapi ayolah kita dukung program-program Presiden Pak Prabowo Subianto. Jangan bikinkan. Tolonglah
Ayo kita sama-sama menjaga NKRI ini menjadi damai. Prabowo Gibran itu dipilih oleh rakyat, sedangkan jenderal TNI, apalagi udah purnawirawan, bukan dipilih rakyat pada saat mereka menjadi jenderal. Kok bisa-bisanya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Wapres Gibran? Terang-terangan rakyat udah memilih siapa presidennya, siapa wakilnya. Ini segelintir Jenderal TNI Purnawirawan meminta kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Wapres Gibran. Aduh, di mana akal sehatnya? Mantan Danjen Kopassus, Pak Sunarko, saya mau jumpa dengan Anda. Berarti nggak jumpa dengan saya, ayo. Menurut saya ini penghinaan buat kita yang normal nih, Pak. Terutama anak muda dipimpin oleh orang seperti ini. Saya lihatnya sih, Pak. Nggak pantas. Malu kami, nggak ikhlas saya dipimpin sama orang seperti ini. Jadi saya Ya kalau nggak mau dipimpin oleh Wapres Gibran, angkat kaki dari Indonesia Raya ini ya. Angkat kaki dari Indonesia Raya ini. Karena yang memilih Prabowo Gibran itu 58% rakyat Indonesia ya. Pak mantan jenderal, jangan seenak perutnya menghina-menghina. minta kepada Anda, mantan Danjen Kopassus, Pak Sunarko, Anda belum level dengan Pak Prabowo dan dengan Gibran. Jangan bawa saya terus. Kalau Anda nggak mau dipimpin oleh Gibran, silakan. Jangan di Indonesia Anda. Emang Indonesia ini milik kamu. Saya perhatiin mulai dari dulu, naik ke mobil, wow pidato, ternyata kalah juga jagoanmu ya. Saya mau jumpa dengan Anda. Berarti nggak jumpa dengan saya, ayo. Hanya modal mantan Danjen Kopassus. Saya hormat kepada Kopassus, saya hormat kepada prajurit TNI. Tapi kalau sudah jadi purnawirawan, Anda harus jadi teladan. Kalau tidak, Anda tidak akan dihormati oleh generasi muda seperti kami ini. Seumpama wakil presiden Indonesia ini bukan Mas Gibran, paling Indonesia ini aman, nggak mungkin ada kegaduhan. Karena yang bikin gaduh itu kebanyakan dari anggota atau pendukungnya Anies Baswedan, juga pendukungnya Ganjar. Dan juga mereka itu adalah orang-orang yang iri dan sakit hati terhadap keluarga Pak Jokowi. Contohnya seorang pengusaha kayu bisa menjadi wali kota, juga bisa menjadi gubernur, dan juga bisa menjadi presiden 2 kali dipilih rakyat. Dan juga seorang anak muda yang dinamakan Mas Gibran pernah menjadi wali kota dan juga menjadi wakil presiden, padahal umurnya masih muda. Itu bisa menunjukkan bahwa kepintaran dan ketulusan untuk membangun bangsa kita ini. Dan juga sedangkan yang tua kayak Anies, kayak Ganjar, cuma bisanya itu cuma ngibul saja. Jadi mereka itu iri Ngibul. dan sakit hati terhadap keluarga Pak Jokowi. Makanya ya sekali lagi saya sampaikan kepada para pendukung Prabowo Gibran untuk jangan sampai masuk dalam perangkap di mana mereka akan menggunakan ya siapa yang paling berjasa sehingga para pihak akhirnya saling bersuara dan saling menyalahkan, saling klaim, akhirnya terjadi perpecahan pendukung dan harapannya terjadi perpecahan presiden dan wakil presiden, gitu. Ini yang sedang dilakukan ya oleh mereka, makanya ya, ini jangan juga jadi banci tampil ya membela Gibran ya lalu menyalahkan atau mengungkit-ungkit siapa yang paling berjasa. Jangan ya. Karena kalau itu kalian lakukan maka kalian masuk dalam perangkap ya yang diinginkan oleh kelompok yang ingin merusak keutuhan bangsa ini. Nah, jadi bagi kita para pendukung Prabowo Gibran harus berhati-hati ya. Hati-hati dalam berucap. Pilihlah kalimat yang baik. Jangan sampai terjadi gesekan antara pendukung Prabowo dan pendukung Gibran. Kan
di media sosial kita dengarkan ya, seperti kalimat seperti ini. Tanpa adanya Gibran, tidak akan pernah Jenderal Prabowo itu menjadi Presiden Republik Indonesia. Ada kan kalimat seperti ini yang diucapkan oleh pendukung Prabowo Gibran. Nah, inilah yang harus kita hindari, inilah jangan mau kita terprovokasi ya. Karena seperti yang dikatakan Bung Teddy Kusnaidi tadi, kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Prabowo Gibran tujuannya itu ya, ingin memecah belah antara pendukung Prabowo dan pendukung Gibran. Padahal Prabowo Gibran adalah satu kesatuan, satu paket ya. Jadi tetap kita berhati-hati bagi para pendukung Prabowo Gibran ya. Sebelum saya jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Dan satu lagi, jangan lupa ketik komentar kalian di kolom komentar ya. Ya itu aja. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye bye.